Oke, silakan sudah ada ini ya dari temannya untuk gabung di link WhatsApp. Silakan di ini aja. Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan kita yang memang hari ini kita akan membahas tentang dasar saja yang berhubungan dengan konsep ya, konsep dasar dalam membangun karya ilmiah yang baik ya. Bagaimana kita bisa berpikir dan bertindak di dalam kita mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu hal apa ya dia demi menyelesaikan yang namanya dengan karakteristik ilmiah ini gitu ya. Nah, di dalam karir IMA ini nanti ada pokok bahasan yang akan kita bahas ya selama kurang lebih 14 sesi ke depan ya. Kita akan membahas tentang berbagai macam yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Mulai dari pendahuluan kita akan membahas ya yang hari ini kita bahas adalah pendahuluan dasar-dasar dalam metodologi penelitian. Kemudian membahas tentang masalah riset ya, masalah riset yang ada, kemudian membahas tentang desain riset bisnis dan manajemen bagaimana kita mendesain bagaimana itu ada riset bisnis yang di dalam suatunya, kemudian kita ambil, kemudian kita tenangkan di dalam suatu penelitian bisnis. Kemudian kita pemilihan data ya, pemilihan data yang ada, baik itu adalah sampel penelitian, kemudian ada yang namanya sumber data. Kalau sumber data berarti teman-teman terdiri dari ini tentang permasalahan yang berhubungan dengan berapa sih sampel yang diambil. Sama halnya ketika teman-teman membuat sebuah kopi. Kopi dibuat ya, bikin perpaduan antara kopi dan gula. Kemudian setelah itu teman-teman pengen tahu kopinya itu rasanya sudah cukup belum gula dan kopinya. Teman-teman kemudian kan mencicipinya kan tidak mencicipi satu gelas kan, tapi mencicipi dengan menggunakan sendok teh atau yang lainnya. Itulah yang namanya sampel. Sampel itu diibaratkan adalah sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan sebagian dari populasi. Populasinya apa? Populasi adalah semua yang berhubungan dengan secangkir kopi itu. Gitu. Populasi sampelnya yang kita ambil satu sendok teh itu. Nah sama, teman-teman nanti juga meneliti di dalam suatu tempat ya. Nah itu juga penelitiannya seperti itu. Hanya sampelnya saja sedikit yang diambil itu. Kemudian sumber data. Sumber data yang ada dan berhubungkan di sini adalah bagaimana teman-teman tuh melihat data mana yang akan diambil datanya. Dengan data yang diambil, dengan data yang diberikan ya itu akan terlihat di situ. Kemudian lagi metode pengumpulan data. Metode pengumpulannya bagaimana ya teman-teman nanti apakah menggunakan secara kualitatif kah atau secara kuantitatif kah penggunaannya itu. Nah itu yang teman-teman gunakan, yang teman-teman inikan di dalam suatu pengumpulan data digunakan di dalam sumber datanya dari mana. Kemudian sudah sumber data yang ada, kemudian selanjutnya adalah metode pengumpulannya apa. Kita bahas nanti pengumpulan data menggunakan kuantitatif atau menggunakan kualitatif yang akan teman-teman gunakan di dalam penggunaan dalam skripsi teman-teman. Kemudian membahas tentang skala pengukuran ya, dan ada teknik penskalaan seperti apa tekniknya gitu ya. Kemudian adalah pengelolaan dan analisis datanya seperti apa. Kemudian analisis data secara deskriptif ya, analisis data secara inferensia, kemudian ada lagi riset secara kuantitatif ya, kemudian juga ada riset secara kualitatif. Kemudian next yang berikutnya kita bahas tentang masalah penyusunan laporan hasil riset ya, dan teknik bagaimana penyajian ilmiah, kemudian kita review ya, dan penugasan. Nah ini yang akan kita selesaikan di dalam perkuliahan kita satu semester ke depan ya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah sementara kalau buku-buku banyak ya teman-teman boleh referensinya dari mana saja ya. Ini ada contoh buku-buku dalam suatu penelitian teman-teman banyak menggunakan buku-buku seperti ini gitu. Nah silakan kalau yang mau mendalami lebih lanjut ya teman-teman mencari sendiri gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya untuk mendengarkan saja dan sesuai dengan PowerPoint yang ada di kelas ya sudah tinggal mengikuti saja. Nah ini kalau mau mendalami karena semua keilmuan yang berhubungan dengan metode-metode penelitian ya ini banyak banget bukunya. Ada menggunakan berbagai macam situ ya, ada metode statistika, ada penelitian kualitatif dibahas tersendiri itu dalam satu buku walaupun kita bahas di dalam pertemuan cuma satu sesi dibahasnya. Kemudian ada lagi dalam penelitian lain ada lagi tentang masalah metode analisis jalur, ada fact analisis dan sebagainya ya. Sampai dengan penggunaan statistik yang teman-teman akan sering gunakan di dalam penelitian yang bersifat kuantitatif.
Nah, ini juga banyak ya digunakan di dalam penggunaannya. Nah, ini semua yang berhubungan dengan statistik, semua yang berhubungan dengan yang namanya metode penelitian. Penilaian ke depan di dalam perkuliahan ini kita ada nanti berbagai macam penilaian mulai dari partisipasi ya, itu ada sebesar 20% partisipasi aktif teman-teman, kehadiran dalam hal dan keaktifan teman-teman dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah skala sikap ya. Ini juga 20% tentang situasi pembelajaran seperti apa, sikap dalam perkuliahan dan seperti apa. Kemudian tugas ya, penugasan di sini ini sebesar 20%, bagaimana teman-teman mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan atau tugas-tugas yang dikumpulkan pada saat ujian ya, atau mungkin pada saat penugasan. Karena penugasan di Pertiwi ini ada 6 kali penugasan. Jadi 3 kali sebelum UTS ya, kemudian 3 kali sebelum UAS yang penggunaannya. Kemudian selanjutnya ada UTS. UTS biasanya kalau metode penelitian itu berupa project ya, karena teman-teman nanti saya ini kan bagaimana teman-teman membuat yang namanya tugas akhirnya berupa proposal skripsi. Nah, mungkin kalau misalnya UTS mungkin hanya membuat bab 1 saja mungkin ya, atau bab sampai bab 2 mungkin. Nanti kalau sudah sampai UAS, itu paling nanti teman-teman mengumpulkan bab 1, bab 2, bab 3. Itu yang teman-teman harus selesaikan di dalam mata kuliah metodologi. Kemudian setelah itu teman-teman UAS juga sama ya, project ya, ini penilaiannya. Kemudian penilaiannya merupakan akumulasi dari partisipasi kehadiran, kemudian sikap ya, kemudian tugas ya, kemudian UTS ya, kemudian UAS dalam penggunaannya. Nah ini rank skala penilaian ya. Kalau di angkatan-angkatan baru ini biasanya kita menggunakan skalanya dengan menggunakan skala ada A, ada A minus ya, ada B plus, B dan sebagainya. Nah minimal teman-teman sebisa mungkin kejar nilai minimal B ya, B min. Ini nggak ada nilai B plus sebenarnya kalau ini sebentar. Nilai itu sebenarnya tidak ada nilai dari B plus. Nilai A plus itu nggak ada. Nah, ini ada kesalahan. Tidak ada nilai A plus, adanya nilai A polos. A polos ini A min. Nah ini ada B min, ini B min kali ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman nilai di sini. Ini nilainya tuh ini A min nih. Yang A polos di sini. Karena nilai itu ini nggak ada nilai A plus, ini A saja nilainya. Ini A nih. Ini berarti ini B plus nih. Ini B plus. Nah ini B polos, ini B min nih. B minus. Ini B polos. Nah sebisa mungkin nih, ini jangan lah ya. Jadi kalau di Medlit sebisa mungkin nilai teman-teman minimal B min penilaiannya itu. Kalau teman-teman penilaiannya menggunakan nilainya B min, hilang ya. Sebentar. Nah ini nilainya nilai B min. Nah, kalau nilainya B min di sini teman-teman agak lebih aman lah ya. Ya sebisa mungkin kalau mata kuliah metodologi penelitian ya jangan sampai teman-teman ada yang nilai C lah karena kelihatan nggak bagus karena itu kan berhubungan dengan skripsi. Nah, sebisa mungkin kalau teman-teman mengumpulkan ya mulai dari tugas-tugasnya dari tugas 1 sampai dengan tugas ke 6 ya, kemudian UTS dan UAS melengkapi, presensi juga bagus ya, nah, apalagi online dan lebih mudah, teman-teman bisa di mana saja di dalam penyelesaian perkuliahannya. Ini memudahkan kita di dalam semuanya. Nah, berbicara metode penelitian, kita berbicara tentang logika dasar ya, kemudian berbicara tentang legitimasi objek penelitian apa yang mau kita bahas. Metodologi dan ada metode penelitian. Metode ini disebut sebagai teknik. Nanti untuk presensi saya nanti presensi di jam 9:30 ya. Jadi teman-teman tolong ingatkan nanti di jam 9:30 saya untuk melakukan presensi di FB. Metode ini disebut sebagai teknik ya atau kecenderungan ya alat yang digunakan oleh peneliti. Apa nih alat yang mau digunakan? Itu metodenya. Tekniknya apa?
Ketika berbicara teknik, berarti berbicara kecenderungannya apa yang digunakan di dalam penelitian itu. Kemudian ada lagi metodologi. Metodologi disebut sebagai cara yang sistematis ya di dalam menyelesaikan permasalahan penelitian itu apa permasalahannya. Diartikan pula sebagai pengetahuan secara ilmiah ya yang di dalamnya terdapat adanya logika. Logika berarti sesuatu hal yang teman-teman pikirkan ya di dalam pemikiran teman-teman dipikirkan yang kira-kira masuk di akal penelitian itu apa. Caranya bagaimana? Metode sistematisnya bagaimana dalam penyelesaian permasalahan penelitian. Nah ini juga diartikan sebagai yang namanya pengetahuan ilmiah ya, yang di dalamnya terdapat adanya logika. Dapat adanya logika, adanya pengetahuan yang secara ilmiah yang bisa dibuktikan secara ilmiah, didukung oleh berbagai macam teori-teori, berbagai macam pendapat-pendapat apa yang ada, dan kemudian dijadikanlah sebagai suatu logika. Pengetahuan ilmiah ini ada menurut Plato. Plato yang menyatakan bahwa pengetahuan sebagai ada justifies to belief ya. Jadi kepercayaan sejati ini yang dibenarkan ini harus valid gitu ya. Nah, ketika belajar harus valid di satu ininya gitu kan. Nah, satu dengan yang lainnya berarti ini tidak ada yang namanya kepercayaan yang harus divalidasi. Sama halnya teman-teman mencari data, mencari suatu apa, itu harus divalidasi kebenarannya. Valid enggak kebenarannya, datanya. Ketika sudah valid datanya, datanya sudah benar dan sebagainya, maka ini dibenarkan ya, dan dinyatakan dia valid. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya tahun 2023, ini ada pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Sesuatu yang proses pembelajaran satu dengan yang lainnya ini adalah bahasa ya yang diketahui yang berkaitan dengan proses pembelajarannya itu apa. Nah, di dalamnya untuk mempelajari sesuatu, nah maka kita harus banyak belajar tentang praktek. Karena jika kita belajar hanya sekedar membaca ya, sekedar belajar membaca berarti hanya sekedar tidak pernah berpraktek. Jadi untuk belajar sesuatu itu kalau menurut Roger ya, dia mengatakan bahwa adanya engines for learning. Belajar menghitung maka kita harus lakukan dengan cara menghitung lah. Jadi nggak bisa belajar menghitung teman-teman hanya sekedar baca, nggak bisa. Karena teman-teman belajar berhitung berarti harus menghitung gitu. Belajar berenang, berarti teman-teman harus berenanglah. Ketika sudah berenang, teman-teman harus terus tuh berenang gitu ya. Kemudian belajar bahasa, maka berbicaralah kalau misalnya sudah belajar bahasa di situ. Kemudian lagi belajar menyanyi, maka harus bernyanyilah gitu. Kemudian belajar mengajar, maka teman-teman harus mengajarlah. Ini menurut Roger bahwa engines for learning, bahwa untuk mempelajari sesuatu maka teman-teman harus praktek. Sama, teman-teman membuat skripsi, teman-teman sudah mengumpulkan teori-teori, sudah mengumpulkan data dan sebagainya, maka teman-teman harus melakukan menulis skripsi. Menulis, maka harus menulis gitu. Menulislah. Dengan teman-teman menulis, maka teman-teman akan bisa untuk belajar ya praktek di dalamnya penggunaannya itu di situ. Belajar meneliti berarti teman-teman harus meneliti, gitu. Menelitilah, terjun ke lapangan, mencari data, sebar angket dan sebagainya sehingga data yang kita gunakan itu sesuai dengan data yang kita butuhkan di situ. Itu ya, itu yang dasar banget yang teman-teman berpikir tentang bagaimana caranya itu teman-teman di dalam pengambilan suatu keputusan, di dalam belajar, di dalam suatu yang namanya meneliti sesuatu. Kemudian berikutnya saya akan membahas tentang masalah riset penelitian. Ini di dalam masalah riset penelitian, nah teman-teman di sini bermulai dari yang namanya teman-teman memilih topik. Topik yang teman-teman pilih di sini di dalam suatu penelitian, ya dalamnya itu topiknya apa yang mau diteliti. Ketika topiknya sudah dipilih di dalam suatu meneliti, ya,
Maka teman-teman lakukan berikutnya dengan cara merumuskan masalah. Yuk rumuskan masalahnya itu. Ketika merumuskan masalah, maka masalah sudah dirumuskan nih. Selanjutnya teman-teman merumuskan yang namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Di mana dugaan sementara itu ya satu dengan yang lainnya ini bisa menyatakan ada hubungan, ada pengaruhkah atau tidak ada pengaruhnya gitu. Kemudian setelah hipotesis, kemudian kita nentuin yang namanya variabel. Variabel apa nih yang mau kita tentuin? Variabel. Dalam kita menentukan variabel satu dengan yang lainnya, kemudian kita bisa menentukan tipe dan desainnya itu apa. Tipenya apa, kita membuat desainnya. Apakah desain penelitiannya bersifat secara deskriptif atau secara kualitatifkah atau secara kuantitatifkah, itu tergantung dari teman-teman di dalam nanti memilih penelitian. Dirasa penelitian secara kualitatif biasanya orang-orang akan merasa lebih mudah. Karena kalau kualitatif ini biasanya tidak menggunakan statistik ya, tidak menggunakan angka-angka dan sebagainya, sehingga dirasa lebih mudah, lebih memudahkan di dalam suatu penelitian ya. Gitu. Tapi ada yang menggunakan kualitatif Pak, menggunakan angka-angka, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau misalnya teman-teman suka dengan menggunakan angka-angka, teman-teman menggunakan statistik dan sebagainya kemudian dihitung, itu pembelajaran yang teman-teman pelajari. Jadi di dalam perkuliahan ini, di dalam suatu menulis tugas akhir itu tergantung teman-teman kira-kira mau yang mana penggunaannya. Dan itu berarti tergantung dari teman-teman sendiri apa yang mau teman-teman selesaikan di dalam suatu penelitian atau tugas akhir teman-teman. Kemudian berikutnya adalah menentukan dan merencanakan dan melaksanakan penelitian. Turun ke lapangan yuk, rencananya gimana? Setelah teman-teman merencanakan, kemudian teman-teman melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian setelah itu teman-teman menganalisis datanya. Tergantung data yang digunakan, apakah data kuantitatifkah atau data kualitatifkah. Kalau data kuantitatif, berarti teman-teman di situ nanti belajar tentang masalah angka-angka ya, yang dulu teman-teman sudah mengambil mata kuliah statistik. Nah, itu statistik mungkin menggunakan SPSS ya, kalau misalnya penggunaannya, nah itu digunakan di dalam suatu penelitian teman-teman. Silahkan saja, analisa. Setelah dianalisa terakhir, kemudian teman-teman buat simpulan. Satu rangkaian inilah yang namanya riset dan teliti di dalam suatu penelitian. Istilah dari metode penelitian ini terdiri dari dua kata ya, yaitu ada kata metode ya, ada kata penelitian. Kata metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah metodos, yang berarti adalah cara, yang berarti adalah jalan, ya. Jalan di dalam menuju sesuatu jalan. Kemudian ada lagi metode yang merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara yang sistematis. Suatu cara yang sistematis, suatu cara yang baik, satu dengan yang lainnya gitu. Nah itu yang menyebabkan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara yang untuk memahami suatu objek, memahami suatu subjek penelitian ya, sebagai salah satu upaya di dalam menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang di dalamnya termasuk ada yang namanya keabsahan. Adapun pengertian penelitian ini adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis juga untuk mencapai adanya tujuan-tujuan tertentu ya, kemudian pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah. Nah, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Ada dalamnya bentuk lagi berikutnya dengan cara eksperimental. Ada secara eksperimental maupun secara non-eksperimental di dalamnya. Kemudian interaktif dan maupun juga ada non interaktif di dalam penggunaannya. Nah, ini juga sama di dalam metode suatu penelitian.
Kedudukan subjek dalam penelitian seperti apa, Pak? Ini dalam subjek di sini, dalam suatu penelitian ada dalamnya adalah ini kan tentang populasi ya dan sampel yang ada. Kemudian di dalamnya itu mulai dari pendefinisian, mulai dari perumusan masalah yang ada, ya kemudian setelah itu adalah studi pendahuluan. Ini adalah meneliti tentang masalah yang ada. Jadi skripsi itu judulnya bukan dari buat judul dulu, tapi teman-teman mencari masalah dulu. Masalahnya sudah ada, masalahnya ditemukan, baru setelah masalahnya ada dan masalahnya ditemukan, lanjutnya teman-teman lakukanlah dengan menggunakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu di situ akan terlihat masalahnya apa di situ. Dengan masalah yang ada, dengan masalah yang terlihat di satu dengan yang lainnya, maka akan kelihatan studi pendahuluannya apa. Kemudian setelah itu teman-teman merumuskan hipotesis. Rumuskan gimana hipotesisnya, gimana hubungannya dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan dugaan-dugaan teman-teman di situ. Kemudian teman-teman adalah mengumpulkan data ya, data penelitian yang dikumpulkan. Setelah dikumpulkan datanya, teman-teman lihat populasinya bagaimana Pak. Kemudian sampelnya bagaimana. Dengan populasi dan sampel yang ada, satu dengan yang lainnya, kemudian teman-teman buat instrumen penelitian. Buat soal-soal atau perencanaan atau kisi-kisi penelitian, dan soal itu harus juga diuji yang namanya validitas dan uji untuk reliabilitas. Diuji kevalidannya, diuji yang namanya keabsahannya, gitu. Jadi data kita atau soal kita sudah valid dan reliable. Setelah semuanya terkumpul dan sudah valid, lakukanlah berikutnya dengan cara menganalisis data. Datanya kita analisis dengan baik, setelah kita analisis kemudian kita bikin yang namanya kesimpulan dan ada yang namanya rekomendasi di dalamnya. Ini ada penyusunan laporan akhir penelitian ya, laporan akhir penelitian yang menggunakan di sini. Kemudian subjek penelitian, bisakah yang penelitian yang kualitatif digabungkan dengan penggunaan penelitian secara kuantitatif? Nah ini sangat bisa jawabannya. Kenapa? Karena ada penelitian selain kualitatif ada namanya penelitian mixed method. Nah, mixed method ini adalah berhubungan dengan metode penelitian ya yang menghubungkan atau menggabungkan secara efektif di dalam suatu proses penelitian yang sama. Ini baik menurut si Strauss ya atau si Busser, si Ehrlich ya, ada si Kajam maupun si Sablin. Ini dia dikenal dengan nama mixed method research. Pada data kualitatif ya untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan ya secara kuantitatif temuan-temuan yang diperolehnya dengan cara menghitung temuan-temuan baik secara demografi maupun statistik lainnya yang digunakan ya beberapa bentuk data kuantitatif ya untuk keabsahan analisis kualitatif ya. Ini ada menurut si Benjin ya tahun 1970 tentang adanya yang namanya triangulasi. Di mana peneliti ahli ini dalam bidang sosiologi ini ada namanya Barner Gletser ya dan Anselm Strauss. Nah, secara berkesinambungan dia menghubungkan adanya namanya teorisasi data sebagai metodologinya yang disebut dengan nama Grounds Theory of Proofs. Nah, jadi ini adalah teori grounds. Pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif ya, yang menggunakan sejumlah prosedur ya sistematis guna mengembangkan sejumlah teori grounds gimana atau teori dasarnya bagaimana, alasannya bagaimana, yang disusun secara induktif ya pada semua fenomena-fenomena yang ada. Nah, ini menurut si Anselm Strauss dan si Corbin di dalam itu. Berikutnya muncul pertanyaan, mengapa sih Pak kita perlu yang namanya meneliti? Penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan yang digunakan. Mulai dari penelitian yang akan memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi ya, atau mengganggu ya, sehingga masalah itu dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Kalau masalah, ada gap yang ada, yuk diselesaikan.
Dengan kita menyelesaikan masalahnya, sehingga masalah itu nggak berlarut-larut permasalahannya ada. Kemudian berikutnya apa lagi? Penelitian yang dilakukan dapat berupa lagi penelitian lanjutan. Yuk, gimana penelitian lanjutannya? Penelitian yang untuk meluruskan ya, atau penelitian yang untuk pembantahan hasil penelitian yang dianggap keliru. Dengan demikian, ada suatu ilmu yang akan berkembang secara benar ya, karena melalui penelitian dapat ditemukan adanya hal-hal baru. Kemudian melalui penelitian yang memungkinkan adanya peningkatan aplikasi ya, hasil penelitian yang ditemukannya itu bagaimana tuh. Sehingga kita akan lebih bertambah maju ya di dalam suatu penelitian. Kemudian bagaimana menghubungkan teori hubungan antara teori kemudian dengan riset penelitian yang ada. Berawal semua dari masalah. Masalah yang ada ya, dengan permasalahan yang ada ini muncul di lapangan masalahnya banyak. Misal teman-teman ngambil manajemen SDM ya, penelitian di SDM. Pak, di situ ada masalah. Masalahnya apa? Misalnya tentang masalah motivasi. Motivasi karyawannya berkurang, Pak, sehingga kinerja karyawannya kecil. Pak, di sana misalnya berbicara tentang masalah disiplinnya kurang, Pak. Pak, di sana permasalahannya mungkin tentang masalahnya adanya keterlambatan atau mungkin adanya yang berhubungan dengan misalnya kompensasi yang bermasalah atau mungkin ada yang namanya berhubungan dengan masalah apa tuh yang berhubungan di yang ada. Itu masalah muncul. Pak, ini hasil pemasarannya volume penjualan kita menurun. Kenapa nih masalah marketingnya? Oh mungkin promosinya yang kurang. Oh mungkin selain promosi yang kurang, mungkin juga berhubungan dengan sesuatu yang apa yang ada di situ. Nah itu satu dengan yang lainnya menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan yang ada. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada, dengan perubahan-perubahan yang ada, ini menyebabkan adanya suatu permasalahan di dalam suatu tempat penelitian kita. Masalah muncul itu adanya gap. Gap itu muncul adanya antara kesenjangan antara teori yang ada di buku atau di pembelajaran dengan keadaan real yang sebenarnya di lapangan. Teman-teman sering kan menggunakan itu kan. Pak, kok di lapangan berbeda Pak dengan yang ada di teori? Pak, kenapa yang di lapangan itu kok berbeda dengan teori yang kita pelajari di kampus misalnya? Nah itu adanya gap, permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada, satu dengan yang lainnya, ini yang menyebabkan adanya perubahan. Adanya suatu hal inti yang harus dicari tuh, yang harus diteliti, kenapa bisa seperti itu. Gimana kita nyari penyelesaiannya. Dengan kita mencari penyelesaiannya, dengan cara kita mencari, kita sandingkan dengan yang namanya teori. Yuk, gimana teorinya? Dengan teori yang ada dilihat di lapangan, oh ternyata nggak sesuai teori Pak. Nah itu bisa jadi suatu judul. Makanya muncul judul pengaruh, misalnya motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan X, Y, Z misalnya. Seperti itu. Itu muncul. Atau hasil marketingnya, pemasarannya, volume penjualannya Pak menurun. Berarti ada pengaruh misalnya. Pengaruh promosi penjualannya Pak bermasalah. Atau lagi pengaruh mungkin tentang masalah member get member atau apa itu bisa jadi judul. Nah, di kita kan di variabelnya kalau bisa di S1 manajemen akuntansi ini kan variabelnya minimal X-nya 2. Jadi X dan Y gitu ya. Baru setelah itu X1, X2 dan Y penggunaannya itu variabel. Nah, itu digunakan di situ. Nah, dengan adanya yang ada, satu yang lainnya teori yang ada, kemudian kita riset oleh peneliti. Yuk turun ke lapangan, buatkan yang namanya indikator-indikator penelitiannya, buatkan kisi-kisinya, buatkan yang berhubungan apapun itu, kemudian dijadikanlah suatu kuesioner yang teman-teman sebar ke lapangan, yang teman-teman sebar ke responden yang ada. Kemudian setelah itu baru teman-teman bisa menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil ini pun akan dihubungkan lagi dengan teori. Bagaimana dengan teorinya? Sesuai nggak dengan teorinya? Tercapai nggak? Kenapa begini? Nah, ada nggak perbaikan ke depan yang harus teman-teman berikan sebagai solutifnya? Atau kalau udah di pasca ya,
itu biasanya mereka dituntut untuk mencari ada suatu temuan baru enggak. Mungkin kalau novelty atau mungkin novelty yang teman-teman ini kan atau pembaharuan, kalau di S1 kan teman-teman hanya membandingkan penelitian terdahulu dan sekarang bedanya apa. Gitu. Nah kalau udah S2 atau mungkin sudah kuliah doktoral itu biasanya mencari sampai dengan mencari adanya perubahan apa yang membedakan dari semuanya. Nah itu menghubungkan antara teori, kemudian antara riset ya, penelitian yang di lapangan. Kemudian dalam kerangka teori, dalam suatu penelitian ini biasanya ada yang namanya sebagai penjelas. Ya, atau namanya ada juga sebagai prediktif ya. Ada juga sebagai kontrol. Nah, ini kerangka teori di dalam suatu penelitian. Kemudian definisi dari suatu penelitian. Penelitian itu didefinisikan banyak hal tuh. Ada yang pertama, Hilway mengatakan bahwa adanya suatu metode penelitian ya, yang melalui penyidikan yang sangat berhati-hati gitu ya. Sangat berhati-hati penelitiannya itu sehingga penelitian satu dengan yang lainnya ini harus harus diselesaikan ya dengan yang sangat hati-hati terhadap suatu permasalahan yang ada sehingga diperoleh adanya suatu pemecahan yang tepat di dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada itu. Kemudian ada yang mengartikan lagi bahwa adanya pencarian ya di dalam suatu inquiry secara sistematis terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan ya. Ini menurut Farson ya tahun 46. Ada lagi mengatakan lagi suatu metode yang menemukan kebenaran dan mencari kebenaran yang juga dalamnya merupakan pemikiran yang kritis atau critical thinking yang memang saat ini di era Society 5.0 ini kalau berbicara tentang masalah critical thinking ini diharuskan tuh dengan critical thinking yang ada. Kenapa? Karena kalau kita punya pemikiran critical thinking, kita minimal bisa memikirkan sesuatu tidak hanya sekedar dipikirkan, tapi dicarikan solusi yang lebih baik lagi. Solusinya bagaimana? Nah ini adalah critical thinking yang memang yang ditemukan untuk mencari kebenarannya dan juga merupakan suatu pemikiran secara kritis critical thinking. Kemudian yang kelima berikutnya adalah penelitian yang meliputi pemberian definisi dan ada redefinisi terhadap suatu masalah. Jadi pemberian definisi, kemudian diberi definisi baru ya terhadap permasalahan yang ada, kemudian dengan merumuskan hipotesis ya, atau jawaban sementara, atau juga ada yang mengartikan bahwa itu ada dugaan sementara. Kalau bahasa orang kitanya itu kayak kayak berprasangka kan kira-kira nih orang ini baik apa enggak. Nah itu kan prasangka. Nah, itu juga sama hipotesis kalau di dalam suatu penelitian yang terus kemudian membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya kita mengadakan adanya pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang untuk menentukan adanya kecocokan dengan hipotesis yang ada nggak kecocokan, ada nggak hipotesisnya. Kemudian yang keenam adanya kerjasama ilmiah di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ya, kemudian mengembangkan teknologi ya dan seni yang ada ya dalam rangka memperoleh suatu informasi atau suatu temuan ya atau suatu produk baru ya melalui metodologi yang berkaitan erat dengan satu atau beberapa disiplin ilmu yang ada. Nah, ini menurut definisi RI di situ. Jadi definisi penelitian di sini dapat diartikan ya bahwa penelitian dapat dikatakan sebagai cara dalam mencari kebenaran di dalam metode ilmiahnya. Karena dalam mengungkap kebenaran penelitian ini digunakan adanya metode ilmiah. Nah, ini menurut Russet Fendi ya. Kemudian ada lagi nih penelitian juga diartikan nih sebagai penelitian sistematis yang ternyata menyediakan informasi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Itu dikatakan ya bahwa penelitian ini merupakan ada study inquiry ya. Nah, kemudian ini adalah merupakan juga spesifik yang harus diinvestigasi ya dari berbagai macam eksperimen ya.
Kemudian setelah itu diinterpretasikan berdasarkan fakta, kemudian lihat revisi nggak dengan teori yang ada atau hukum yang ada new fact di sini, ada suatu hal yang baru ya, atau mungkin ada aplikasi praktis ya, yang satu dengan yang lainnya ada antara hukum dan teori yang berbeda ini menurut Webster. Jadi penggunaannya berbeda. Kemudian definisi berikutnya juga dikatakan bahwa memeriksa ya atau dia mencari kembali. Atau ada lagi mengatakan bahwa suatu pemeriksaan atau suatu pengujian ya yang teliti dan kritis ya di dalam kita mencari fakta itu digunakan. Kemudian ada lagi berikutnya mencari usaha untuk menemukan suatu hal dengan metode ilmiah. Di dalamnya ada metode berikutnya mencari tiga unsur yang digunakan penting. Lihat unsur, ada unsur sasaran ya, ada unsur usaha ya, ada bagaimana unsur untuk mencapainya dan sampai dengan metode ilmiahnya seperti apa. Penggunaan. Pengertian metode penelitian, nah diartikan sini ada metode. Metode itu apa? Tadi penelitian itu apa? Metode kan cara penelitian yang di lapangan yang kita teliti. Metode penelitian dasarnya adalah merupakan cara ilmiah di dalam kita mendapatkan tujuan ya dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah inilah yang terkenal dengan ciri namanya adalah keilmuan res ya singkatnya ya. Ada namanya rasional di situ ya, ada res. Nah, rasional, ada empiris, ada sistematis. Harus nih, secara rasional itu yang sesuai dengan akal logika kita, sesuai dengan diri kita. Nah, secara empiris ya, lihat ada nggak penelitian secara empirik di lapangan. Kemudian disusun secara sistematis. Gitu. Silakan, ada yang mau sharing dulu atau yang mau bertanya silakan. Sambil saya membuka Edlink dulu. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya sinkron. Kita tadi bahas tentang pendahuluannya.
Nggak bisa dicari. Yes, terlibat.
Oke, kita presensi dulu ya. Nur Alvinda Rizkia ada? Hadir, Pak. Oke. Dedi Mulyana, Hadir, Pak. Nur Santi, Hadir, Pak. Intan Rahmawati, Hadir, Pak. Lilis Nurjana, Hadir, Pak. Wawan Febrianto, Hadir, Pak. Alipa Salsabila, Hadir, Pak. Pak Alivia, Pak. Maaf. sorry, Alivia ya, Alivia Salsabila, sorry. Rizka Amelia, Ada, Pak. Tapi nggak bisa on mic. Abdurrahman Ajis, Hadir, Pak. Eka Reni Anjani, Ada, Pak. Aufa Aditya, Hadir, Pak. Alicia Maptuha. Hadir, Pak. Ya, itu semua ya yang Kerawang ya. Mohon izin, Bapak. Bapak, maaf. Kenapa? Eh, atas nama Dedi Dwi Mulato hadir, Bapak. Belum isi KRS. Oh, sementara kan ini harus masuk Edling ya. Yang belum ada yang hadir not di grup dulu aja ya. Not di grup. Nanti setelah masuk Edling minggu depan baru saya hadirkan. Karena nggak bisa dari sini. Oke, baik, Bapak. Makasih. Monggo. Kemudian yang kelas Cikarang. Cikarang ada yang ikut online nggak? Yang di Cikarang yang C1 ada yang ikut online nggak? Kurang tahu, Pak. Nggak hafal mahasiswanya. Nggak apa. Yang Cikarang ada 2 orang, Sonia Ayu sama Hari Fadli. Sonia ada di room nggak? Karawang, Pak, ada. Oh, Sonia masuk Kerawang. Ya, sama Hari Padli masuk Karawang. Oh gitu. Hari Fadli? Hadir, Pak. Sonia pun hadir. Kerawang juga. Oh. Sorry, C2. Oke. Monggo silakan. Bapak izin Aulia hadir ya Pak, tapi belum masuk Edlink Pak. Sekarang Di baru grup ya? diajukan kemarin. Terima kasih. Silakan di grup yang belum masuk Edlink itu tadi ada ya, ada ini yang belum masuk Edlink tuh. Tadi ada absensi manual tuh di grup ya. Udah masuk grup belum? Sudah Pak. Ya, Nah, nanti baik Pak. di list aja ya. Ya baik Pak, nanti di list ya Pak ya. Ya, nanti minggu depan kalau sudah masuk Edlink di info ya, biar nanti saya record. Bisa diedit kok ini. Tapi kalau belum masuk Edlink ini nggak bisa karena harus dari admin yang masukkan. Berarti 2 orang ya, Neneng sama Muhammad Salman ya. Dedi, Bapak. Siapa? Dedi Dwi Mulato, Bapak. Iya, kan saya minta kalau yang hadir, yang hari ini belum masuk ke Edlink presensinya, silahkan chat di grup kelas. Kan ada tuh grup metodologi penelitian.
Grupnya kan ada tadi teman-teman juga tadi sudah masuk tuh kalau nggak salah grupnya di ini. Nih, Mas Dedi udah ini nih, silahkan yang mau join tuh. Mungkin yang baru join tuh saya cek ulang, saya copy punya Mas Dedi itu, Mas Dedi. Cok digabung dulu biar nanti ke-record gitu. Karena kalau misalnya nggak di ini agak sulit kan, gitu. Jadi biar nanti di minggu depan kalau sudah nanti ini tinggal kita ini kan saja. Gitu. Berarti ini nggak, kalau lihat dari absennya nggak ada kelas Kerawang dong, nggak ada kelas yang Cikarang dong, semuanya Kerawang semua. Iya, Pak. Iya, berarti kalau Kerawang semuanya online semua, kalau gitu kan nggak ada masalah harusnya. Jadi saya nggak usah ke kampus Cikarang jauh-jauh kan, habis waktu di jalan. Mungkin belum pada ngisi KRS Pak yang sekarang, jadi ketahuan. Nggak ada di adlink saya, nggak ada juga tuh, cuma 2 itu. Oke. Monggo, Alicia, kenapa? Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Alicia Mabtuha. Ini Pak, saya mau menyampaikan kan pada saat kemarin bimbingan akademik kan bersama Pak Miftah, itu kan kemarin tuh saya menyampaikan itu kan ada problem sebelumnya di semester kemarin gitu kan. Soal ini sih Pak, kan ada apa sih? Untuk kata Pak Miftah agar tidak terjadi kembali di semester berikutnya, ya pada saat awal kontrak kuliah itu boleh disampaikan ke dosennya jika ingin memberikan tugas atau ya seperti tugas itu bisa diberitahu dari awal atau enggak memberikan deadline-nya tuh enggak sebentar gitu Pak, enggak ngedadak karena kan memang kita kan mayoritas bekerjanya di shift gitu ya Pak. Itu mohon pengertiannya soalnya takut terulang lagi karena ada apa sih ada salah satu dosen yang apa sih ngasih deadline-nya kan sebentar terus pada saat itu memang lagi gak bisa ikut kelas jadi pas udah dikomunikasikan buat minta perpanjangan deadline terus atau juga tugas pengganti malah nggak ada respon jadinya nilainya nggak maksimal gitu Pak takutnya tuh terulang lagi kan sayang gitu ya Pak itu aja sih Pak. Baik, nggak apa-apa sih. Gini, kalau untuk tugas saya biasanya saya itu tugas tuh deadline-nya itu pas ketika berbarengan dengan jadwal ujian. Jadi kalau misalnya tugas misalnya ada di pertemuan keempat, misalnya pertemuan kelima atau keenam, nah itu biasanya deadline itu di pas kapan kita ujian. Kalau UTS-nya itu ada di hari Sabtu, jamnya misalnya tanggal 25 Mei misalnya.
Nah, nanti biasanya itu nguploadnya berbarengan dengan pas UTS. Tugas 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau ada tugas misalnya di sebelum UAS, nanti deadline-nya tuh saya berbarengan dengan pas UAS. UAS-nya misalnya di bulan Mei atau bulan Juni gitu misalnya. Nanti seperti itu. Nah, itu diupload. Nah, ketika misalnya ada yang terlambat pun biasanya saya tidak terlalu ini ya, yang terlambat yang mau gimana juga sama saya biasanya saya bukakan kembali. Jadi paling saya hanya toleransi paling 1 minggu tanpa pengurangan nilai. Tapi kalau misalnya udah lewat 1 minggu, biasanya nanti konsekuensinya adalah ada pengurangan nilai itu, gitu. Satu ininya. Nah, ini saya bikin grup kok ada yang 2 ya. Sebentar dulu. Ini ada grup ada 2 ya. Ini grup yang mana yang benar? Ini ada grup ada 2. Satu grup aja. Nah, di dalam perkuliahan mata kuliah metrik ini sebenarnya ending teman-teman itu nanti tugasnya kan membuat proposal ya sebenarnya sampai dengan selesai. Jadi endingnya nanti ujung-ujungnya desain tugasnya pun, nah ini, nih masing-masing desain tugas nih, ini yang semester kemarin nih yang saya ajar nih. Nah, ini tugasnya itu sebenarnya hanya mendeliver saja. Mendeliver mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas ke-6 ini sampai membuat endingnya membuat proposal skripsi sebenarnya itu endingnya itu seperti itu. Nah, penggunaannya. Jadi kalau saya tidak terlalu ini ke tugas ya teman-teman. Nah, nanti endingnya itu teman-teman membuat sampai dengan selesai. Sampai dengan bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nah, ini. Tapi secara ini tidak secara ini harus ini ya, yang penting teman-teman menyelesaikan dengan baik semua tugas-tugasnya itu. Nah, ini enggak saya bahas secara mendetail ya. Artinya nanti teman-teman akan lebih dipandu, nanti lebih banyak dibahas nanti di mata kuliah seminar proposal. Nah, saya hanya selesaikan saja sampai dengan papernya sampai bab 3. Nah, ini tugas teman-teman yang harus diselesaikan. Endingnya begitu sebenarnya sih. Cuma jadi permasalahan nanti teman-teman adalah membuat dulu yang namanya membuat judul ya, judul skripsinya. Kira-kira teman nanti mau bahas apa. Nah, paling itu nanti penentuan di tugas 1 itu paling pertama kali membuat judul dulu. Nah, untuk di hari pertama ya saya nggak akan ngebahas dulu tentang ke sana karena kita masih pendahuluan aja ya untuk hari ini ya. Nah, mungkin mulai nanti 2 minggu yang akan datang ya. Nah, kalau minggu depan saya nggak masuk karena saya harus ngajar S2 di kampus Cililitan ya. Paling nanti kita ganti hari aja yang di ininya. Kalau bisa online nanti kita online, kita ini apa dengan teman-teman nanti kita janjian aja mau di hari apa yang kira-kira kosongnya gitu kan. Grupnya di itu ya dibuat satu ya. Jadi grupnya yang ada gambar fotonya. Biar nanti teman-teman nggak ada 2 grup. Nanti kalau udah 2 grup bingung nanti 1 grup aja ya. Jadi gitu tenang aja kalau untuk tugas. Jadi tidak terlalu masalah ya teman-teman. Silahkan nanti tinggal ini aja. Baik Bapak, terima kasih banyak. Tunggu. Ada lagi silakan. Saya Pak Eka Kendi. Monggo. Ingin bertanya Pak, mengapa ya Pak mahasiswa atau saya sendiri sering mengalami kesulitan dalam menentukan judul atau masalah penelitian dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi misal tuh mau meneliti tapi bingung masalah yang mau diambil tuh yang mana gitu Pak. Ya, berarti dari mulai kebingungan itu udah bagus. Berarti ketika bingung ada proses berpikir. Ada proses berpikir, nah setelah itu baru menemukan tuh ada masalah apa tuh yang di lapangan itu. Kalau belum bingung berarti nggak mikir, itu proses. Kenapa saya bilang proses? Gini, penelitian itu bukan berarti meneliti itu harus teman-teman ngambil dari permasalahannya itu permasalahan judulnya dulu. Tapi lihat masalah di lapangan itu apa. Misal di tempat kerja saya ini misalnya bermasalah tentang masalah motivasi Pak, di sana karyawannya itu menurun. Kenapa? Mungkin yang saya teliti disiplinnya mereka enggak ini, mungkin
belajarnya nggak tegas dan segala macam. Oh di sana masalah yang ada ternyata disiplin kerjanya masalah Pak, sama motivasi kerjanya, sehingga dengan adanya masalah itu muncul tuh oh ada yang namanya itu ternyata kinerja karyawannya menurun. Itu dari situ. Jadi bukan ngambil semata-mata dari judul. Kalau dari judul seolah-olah mengada-adakan masalah. Judul dibuat dari masalah yang ada, dari kesenjangan yang ada yang tidak seharusnya kok ini harusnya begini tapi ini nggak bener nih gitu. Nah itu seperti itu. Kayak tadi misalnya masalahnya, oh masalah motivasi Pak dan disiplin. Jadi judul pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ada yang teriak Pak di sana tuh nggak ada bonus Pak, sehingga dengan nggak ada bonus karyawan disuruh lembur terus tapi mungkin penghasilannya nggak masalah, mungkin masalah kompensasinya masalah Pak misalnya. Oh jadi muncul tuh pengaruh kompensasi dan apa masalahnya terhadap kinerja karyawan kalau di bidang manajemen SDM. Kalau di akuntansi teman-teman biasanya melihatnya harus melihat biasanya kan teman-teman nggak ngambil data ya, hanya dari BI dan segala macam ya. Kalau itu sebenarnya bisa dari judul juga bisa. Kira-kira konteks pertamanya itu apa yang mau diambil. Jangan mencari variabel X-nya dulu, tapi mencarilah variabel Y-nya yang diambil yang terlebih dahulu. Kenapa harus saya gitu kan? Ketika teman-teman mengambil suatu hal yang ini, nanti teman-teman akan lebih dihadapkan dengan suatu hal yang lebih baik. Ini contoh nih. Ini template punya Pertiwi nih, kalau template-nya. Nanti bahannya saya share nih, hari ini saya kulin ya, saya kirim semua di ini. Teman-teman biar nanti bisa download dan bisa ini kan. Saya jangan-jangan nggak bawa. Saya logat bentar. Nah, ini adalah template dari kampus nih. Nah, teman-teman nanti akan saya berikan semua yang berhubungan dengan template, semua yang berhubungan dengan apa di dalam penyelesaian tugas akhirnya. Nah, ini endingnya sebenarnya nanti di tugas-tugas ini sih, karena tadi ada yang nanya aja kan. Nanti saya jelasin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, cuma karena permasalahan ini pertemuannya adalah pertemuan yang tidak ini, nah maka di sini kita ini kan yang berhubungan dengan data ini. Nah, seperti ini. Nanti minggu depan deh, kalau nggak nanti pertemuan kedua, ketiga ya, nanti saya jelasin gimana teman-teman tuh nanti mencari judulnya dari mana mulanya. Nanti baru setelah itu penentuan judul dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau hari ini kayaknya terlalu dini ya, karena tadi kita hanya ngebahas baru sekedar definisi. Hanya sekedar tentang masalah metode itu apa, penelitian itu apa, kira-kira desainnya seperti apa gitu. Nah itu kita hanya baru itu. Nah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak membahas nih di pertemuan kedua ini kita masalah riset. Nah ini. Nah setelah itu masalah riset ini nanti di sini biasanya nanti di pertemuan kedua ini baru nanti saya itu akan berbicara ke teman-teman bagaimana teman-teman bisa menentukan judul. Nah nanti di pertemuan kedua sebenarnya. Nanti saya ajarkan bagaimana teman-teman nanti membuat yang namanya menentukan mana Y-nya dan mana X-nya dari masalah yang dari tempat teman-teman kerja itu atau mungkin teman-teman menemukan judul. Nah, ini sebenarnya minggu depan. Gitu. Nanti pembahasan ini lebih cenderung ke sini nanti saya. Teman-teman menentukan. Ketika sudah ada masalah, ada judul, nah baru teman-teman mulai itu menggarap bab satunya, ada pendahuluannya, ada masalahnya apa dan sebagainya. Gitu. Gitu ya, minggu depan aja ya. Jadi kayaknya ini harus tahu dulu dasarnya, saya jelasin dasarnya dulu, saya jelasin dulu konsepnya, baru setelah itu teman-teman bisa menentukan tuh yang berhubungan dengan judulnya itu apa. Seperti itu, Mbak siapa? Baik Pak, terima kasih Pak. Monggo silakan. Ada lagi silakan. Minggu depan saya di kampus Cililitan ya, jadi kita enggak ini kalau mau ganti hari, kalau mau online silakan teman-teman kontakkan di grup aja mau hari apa yang teman-teman kosong kan cuma 2 jam ya, 190 menit lah ya. Nah untuk silakan bisa diganti di hari lain, nanti ya konfirmasi kalau misalnya di minggu depan, karena minggu depan per 3 minggu saya harus ngajar mahasiswa pascasarjana di kampus Cililitan di hari Sabtu. Kalau mereka sifatnya sistem blok gitu penggunaannya.
Saya melihat tadi teman-teman katanya nggak bisa di hari lain gitu kan, di mana full hari Sabtu, Senin sampai dengan Sabtu. Saya juga belum lihat jadwal ya. Coba nanti saya bilang ke akademik deh kalau misalnya nanti ini, karena ini jadwalnya sudah di set ya, sudah diinikan, tidak bisa semua. Paling nanti yang kita ganti hari online itu hanya 3 sesi sebenarnya. Kalau saya ngajar S2 5 sesi, 5 kali Sabtu, berarti otomatis 5 kali Sabtu ini 2 kali minggu tenang, berarti aman diganti di minggu depannya, di minggu tenangnya. Nah 3 sesi nih yang harus disiasatin nanti ketemunya di mana. Kalau misalnya mau minggu ini minggu depan ada pertemuan, berarti nanti diagendakan di hari lain, silahkan sepakati, bisa di jam malam, silahkan di hari apa gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau diganti di minggu depannya, ya nggak apa-apa, berarti minggu depan kosong, nanti habis Lebaran baru kita ketemu Lebaran di sesi yang ketiga nanti, gitu. Gitu ya untuk pertemuan perdana ya, nanti silahkan. Nanti kita kontakkan di grup ya, kalau nanti misalnya teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan. Cukup, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk pertemuan perkuliahan kita di pertemuan perdana ini untuk mata kuliah dan penelitian. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang ya, berarti habis Lebaran berarti, karena kita kuliah minggu ini di bulan Ramadan ini hanya 2 minggu. Minggu ini dan minggu depan saja. Selebihnya libur dulu, nanti seminggu, setelah libur, hampir libur 2 minggu kayaknya ya. Kalau nggak salah perkuliahan itu mulai tanggal 10 sampai tanggal 22. Kemudian tanggal 24 ini seminggu sebelum Lebaran libur 2 minggu berarti. Nanti masuk kembali tanggal 7 April. 7 April 2025. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di habis Lebaran berarti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.